Nah, jika ingin makan makanan yang mengandung karbohidrat, akan lebih baik mengkonsumsi sayur-sayuran. Kenapa sayur-sayuran? Seringkali orang setelah makan nasi ada keinginan untuk ngemil tidak tertahankan. Mengkonsumsi karbohidrat sederhana akan meningkatkan energi dengan cepat, namun sekaligus membuat tubuh kita mudah lapar kembali. Bagi orang Indonesia, ada istilah, belum bisa disebut makan kalau belum makan nasi. Rasa-rasanya kita sudah makan salad, roti, sandwich, atau mie instan pun belum diakui kalau kita sudah makan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pernah nggak sih kepikiran? Mungkin salah satunya karena Indonesia merupakan negara agraris ya. Dan sejak zaman dahulu kala, orang Indonesia sudah menjadikan nasi sebagai makanan pokok, dan nasi memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Juga anggapan karbohidrat merupakan sumber energi yang mana hal ini menjadikan masyarakat Indonesia sangat menyukai nasi. Padahal, sumber energi itu nggak hanya karbohidrat, dan karbohidrat pun nggak cuma didapatkan dari nasi loh. Kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai cara stop makan nasi untuk kamu yang sedang mengurangi karbohidrat dan menjawab pertanyaan apakah kita perlu karbohidrat? Simak video ini sampai akhir ya. Karbohidrat adalah sumber zat gizi, di dalamnya terdapat kandungan glukosa yang berperan menghasilkan energi untuk menjalankan fungsi metabolisme dan biologisnya. Glukosa sangat penting bagi sel darah merah, otak, maupun sel tubuh lainnya. Akan tetapi, jika kita berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, dapat memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh, mulai dari peningkatan gula dalam darah, meningkatkan berat badan dengan cepat, hingga beresiko mengalami diabetes. Ada dua jenis karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini mudah sekali dicerna oleh tubuh dan cepat sekali menaikkan kadar insulin dalam tubuh. Contoh karbohidrat sederhana adalah gula merah, gula putih, madu dan sirup maupun fruktosa yang terdapat dalam susu. Mengkonsumsi karbohidrat sederhana akan meningkatkan energi dengan cepat, namun sekaligus membuat tubuh kita mudah lapar kembali. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lama untuk diproses dalam tubuh, sehingga memberikan energi yang konsisten pada tubuh sehingga tidak mudah membuat lapar. Contoh karbohidrat kompleks, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Lalu perlukah kita mengkonsumsi karbohidrat? Jawabannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kondisi di mana kita harus membatasi konsumsi karbohidrat, misalnya bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, lalu orang yang memiliki riwayat gula darah tinggi, atau yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes dan penyakit jantung. Hal yang perlu diketahui, sumber energi itu tak hanya berasal dari karbohidrat, melainkan bisa dari protein maupun lemak. Nah, jika ingin makan makanan yang mengandung karbohidrat, akan lebih baik mengkonsumsi sayur-sayuran. Kenapa sayur-sayuran? Sayuran mengandung karbohidrat bersama dengan serat, vitamin, dan mineral. Serat membantu meningkatkan bakteri pada usus, sehingga melancarkan pencernaan, sedangkan mineral dan vitamin baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian ada kacang-kacangan dan buah-buahan. Keduanya baik untuk sebagian orang, namun jika ingin menurunkan berat badan dan membatasi makanan, membatasi keduanya mungkin bermanfaat untuk tubuh kita. Lalu ada biji-bijian dan saripati tepung, seperti nasi, gandum, jagung, tepung terigu, tepung gandum, tepung jagung, tepung tapioka, dan sejenisnya, yang semuanya itu termasuk karbohidrat olahan. Karbohidrat jenis ini, baik biji-bijian maupun yang sudah menjadi saripati tepung, sangat keras pada sistem pencernaan. Keduanya sangat tinggi karbohidrat, lebih baik dihindari. Karbohidrat sangat adiktif. Mulai dari bayi dan anak-anak mengkonsumsi gula atau glukosa dalam jumlah yang besar tiap harinya. Gula dan biji-bijian olahan ditambahkan ke makanan bayi, sereal, permen, dan hampir semua makanan olahan. Belum lagi konsumsi nasi sebagai makanan pokok.
Karbohidrat sangat adiktif karena memicu dua hormon, dopamin dan serotonin, yang merupakan hormon kesenangan dan kebahagiaan, yang mana akan membuat kita terus-menerus ingin mengkonsumsi karbohidrat. Contoh ketika kita selesai makan camilan yang manis, ada kalanya keinginan terus mengunyah kerap kali muncul. Hal inilah yang menandai tubuh kita kecanduan karbohidrat. Jika kondisi ini terus terjadi, akan mengakibatkan over karbohidrat dalam tubuh yang beresiko meningkatkan berat badan dan menimbulkan penyakit. Contoh lain lagi yakni nasi. Konsumsi nasi kebanyakan juga nggak baik untuk tubuh. Seringkali orang setelah makan nasi ada keinginan untuk ngemil tidak tertahankan. Belum lagi makan mie instan pakai nasi atau makan apapun harus dengan nasi. Hal itu perlu diwaspadai sebagai gejala kecanduan karbohidrat. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan kecanduan karbohidrat atau stop makan nasi bagi Anda yang membutuhkan? Pertama, ganti konsumsi nasi Anda dengan karbohidrat kompleks berupa sayur-sayuran. Memang, nasi pun merupakan karbohidrat kompleks. Namun, nasi mengandung glukosa yang tinggi sehingga tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Berbeda dengan sayur yang memiliki karbohidrat yang rendah, namun tinggi protein dan vitamin. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan energi harian, perbanyak konsumsi lemak dan protein. Bisa juga dengan melakukan diet keto. Berhenti makan segera. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mulai berpuasa. Hal ini akan membuat tubuh memulai ketosis, yaitu saat tubuh membakar lemak sebagai bahan bakar, bukan glukosa atau gula. Selanjutnya akan menurunkan reseptor neurotransmitter dalam tubuh yang memicu hasrat memakan karbohidrat yang intens. Olahraga. Hal ini akan semakin meningkatkan pembakaran lemak yang menumpuk dalam tubuh dan memungkinkan membuang kelebihan glukosa dalam tubuh. Hindari pemicu. Singkirkan semua karbohidrat dan gula di rumah. Hindari gambar makanan seperti iklan atau buku resep yang tidak sehat. Jangan pergi ke restoran dengan makanan yang tidak sehat. Kemudian hindari bau makanan yang menyebabkan mengidam. Konsumsi vitamin B. Semua vitamin B penting untuk mengurangi kecanduan karbohidrat, terutama vitamin B1. Rekomendasi produk vitamin B bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jadi, apakah kita perlu karbohidrat? Tentu saja. Namun kebanyakan karbohidrat akan membuat kita beresiko untuk tubuh mengalami lonjakan gula darah yang berpotensi memicu penyakit kronis. Yang jadi masalah, kebanyakan makanan yang kita konsumsi mengandung karbohidrat yang tinggi, seperti tepung-tepungan, nasi, ayam goreng crispy, dan cemilan-cemilan lain yang mengandung gula dan karbohidrat yang sangat tinggi. Oh iya, pastikan kamu sudah subscribe channel Atur Pola Makanmu. Lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Bisa yuk komen yang banyak ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.